Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada saat ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetapi kita akan berdoa mengawali terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami Tuhan, karena Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami di masa-masa sulit, terutama masa pandemi COVID-19 ini, sehingga kami boleh memperoleh kekuatan dan kesehatan yang berasal dari Tuhan saja. Tuhan, sebelum kami melaksanakan pembelajaran pada pagi hingga siang hari nanti, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah perenungan firman-Mu pada pagi hari ini Engkau berkati. Firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi memberkati kami semua yang mendengarkan dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari surat Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Roma 5 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan dengan judul perikop hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, penebusan Yesus Kristus buat kita semua mengubah status kita menjadi orang benar. Untuk itu judul perikop adalah hasil pembenaran. Saya ulang sekali lagi, penebusan Yesus Kristus mengubah status kita menjadi orang benar. Di mana dulu kita menjadi musuh, sekarang kita menjadi sahabat. Kita diangkat menjadi anak Allah dan kita berdamai dengan Allah. Kita akan memperoleh jalan masuk kepada kasih karunia. Kasih karunia melalui Yesus Kristus menjadi hidup kita baru dan menerima kemuliaan Allah. Dalam kesengsaraan maka kita tetap bermegah, karena kesengsaraan akan dipakai Tuhan untuk membentuk ketekunan dan menjadikan kita tahan uji. Ketika tahan uji, melihat pengharapan dalam kesengsaraan. Dan pengharapan yang telah diberikan oleh Tuhan tidak mengecewakan. Kenapa? Sebab kasih Tuhan yang luar biasa. Untuk itu, sesuai dengan firman Tuhan di dalam surat pada jemaat Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5, pada saat ini anak-anak, kita semua telah ditebus oleh Allah.
Mungkin dulu kita sebagai musuh Allah karena dosa-dosa kita, maka kita diangkat menjadi sahabat. Ketika kita diangkat menjadi sahabat, tidak hanya sekedar sahabat, tetapi kita sebagai anak Allah. Dan sebagai anak Allah, maka kita tidak pernah bermusuhan dengan Allah, tetapi berdamai dengan Allah. Sehingga karena kita berdamai dengan Allah, kita memperoleh kasih karunia melalui Yesus Kristus. Sehingga hidup kita bukan lagi hidup yang lama, tetapi kita menjalani kehidupan baru, menerima kemuliaan dari Allah. Di dalam ayat 3 dan 4 disebutkan, meskipun kita menderita, meskipun kita saat ini mungkin merasakan kesengsaraan yang luar biasa, maka kita harus tetap bermegah. Kenapa demikian? Karena di dalam kesengsaraan itulah Tuhan membentuk kita bagaimana kita tetap tekun mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab. Karena dengan ketekunan terus-menerus kita selalu mencoba, ketika gagal mengerjakan setiap tugas dengan ketekunan, kita menjadi orang yang tahan uji. Ketika tahan uji, maka akhirnya di situ muncul pengharapan. Ketika dalam kesengsaraan, kemudian akhirnya kesengsaraan itu kita lalui tetap bersandar kepada Allah yang menimbulkan ketekunan di dalam diri kita. Dan akhirnya kita tahan uji. Dari tahan uji tersebut, maka kita memperoleh pengharapan. Ketika kita melakukan sesuatu dengan baik dan benar, maka pengharapan itu tidak mengecewakan. Kenapa demikian? Sebab kasih Tuhan Yesus yang luar biasa yang diberikan buat kita semuanya, yang menjadikan kita bertahan di dalam kesengsaraan. Akhirnya dalam kesengsaraan itu kita tetap tekun, baik itu tekun mengerjakan tugas-tugas kita tekun berdoa, kita tekun membaca, merenungkan Alkitab, kita tekun melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka ketika ketekunan sudah kita miliki, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita menjadi tahan uji, dan kita akan mengatakan, saya sudah terbiasa menghadapi hal yang seperti itu. Itu bukan karena saya hebat, bukan karena saya mampu, tetapi karena kasih karunia Allah yang dianugerahkan buat saya. Dan biarlah di masa-masa sulit seperti ini, anak-anak, ketika kita merasakan sengsara, mari kita tetap tekun menjalani semuanya itu, supaya kita tahan uji, kemudian kita berpengharapan. Pengharapan yang sumbernya dari Tuhan Allah tidak mengecewakan. Untuk itu kita jalani hidup dengan benar meskipun dalam kesengsaraan, sehingga orang yang sudah dibenarkan Allah akan diberkati oleh Tuhan. Selamat menjalani hidup-hidup, tetap menjaga kesehatan di rumah, tetap ikuti protokol kesehatan, imun diperkuat, tetap mengikuti pembelajaran, setiap tugas-tugas diselesaikan dengan baik, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap merenungkan firman Tuhan, berdoa. Pasti Tuhan akan menolong kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah itu menguatkan iman percaya kami kepada Engkau. Ketika kami menjalani hidup di mana akhir-akhir ini Tuhan, kami sering dipusingkan dengan keadaan karena COVID-19. Tetapi Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa,
Meskipun dalam kesengsaraan kami boleh melakukan tetap dengan ketekunan. Karena dengan ketekunan itu kami memiliki tahan uji. Ketika kami sudah tahan uji, kami boleh berpengharapan, dan itu hanya kepada Tuhan. Berkati firman-Mu pada saat ini Bapa. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tetapi firman-Mu akan memampukan kami untuk berbicara hari lepas hari, sehingga kami tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kegiatan sepanjang hari ini, mulai pagi hingga sore bahkan malam nanti, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Berkaryalah di tengah-tengah kami Tuhan, seperti nama Immanuel, Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.